Tiga bangunan usaha milik warga hangus terbakar di desa Alwe Awe, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe, Aceh. Dahsyatnya kobaran api mengakibatkan warga sekitar lokasi ketakutan dan kewalahan memadamkan api untuk menyelamatkan bangunan dan harta benda lainnya. Api menghanguskan bangunan yang berkonstruksi kayu, beratapkan seng, dan berisikan bahan perabotan yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran, personel TNI, Polri bersama relawan masyarakat berjibaku memadamkan api. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis. Konser musik band Koplo ricuh, penonton membakar dan merusak sejumlah properti konser dan lakukan penjarahan. Penonton kecewa lantaran band Koplo, NDXAK, Vel Koplo, dan Guyon Waton yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Senin sore, Kasar Reskrim Polresta Tangerang mengatakan sudah memanggil 4 orang penyelenggara untuk dimintai klarifikasi. Kami meneruskan hasil daripada olah TKP kami, baik dari lokasi kejadian yang dimana peristiwa itu ada, kemudian beberapa klarifikasi sudah kami lakukan. Kami tersentral kepada penyelenggara. Terkait adanya aksi penjarahan, polisi menyebut para penonton yang melakukan penjarahan dikonfirmasi akan mengembalikan pagar besi dan kursi ke pihak vendor. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, Ainus melaporkan. Pemirsa, bentrokan terjadi antara puluhan pedagang dengan Satpol PP di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi karena adanya upaya pembongkaran paksa lapak-lapak pedagang. Kericuan antara pedagang dengan petugas Satpol PP terjadi lantaran para pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di sepanjang jalur puncak tak terima direlokasi dengan cara lapak dibongkar. Para pedagang menilai pemerintah tidak memikirkan nasib rakyat. Melihat lapak dagangannya dibongkar dengan paksa menggunakan alat berat, sejumlah pedagang dan keluarganya menangis histeris. Sebab mereka telah berjualan puluhan tahun dan mengandalkan mata pencaharian dari berjualan di lokasi ini. Tidak hanya menangis, sejumlah pedagang pingsan dan berteriak histeris saat proses pembongkaran paksa dilakukan petugas. Mereka tak kuat melihat lapak jualannya yang sudah puluhan tahun bertahan, akhirnya hancur rata dengan tanah. Para pedagang kebingungan setelah sumber mata pencarian mereka dihancurkan. Sementara itu, PJ Bupati Bogor menegaskan penertiban ini terpaksa dilakukan. Sebab berdasarkan Perda sepanjang jalur puncak dilarang mendirikan bangunan tanpa izin. Ya, sementara Perda ini dari tahun 2015 dan ingat, ada kesepakatan yang ditandatangani oleh warga, ya, para pedagang dengan DPRD tahun 2005. Mereka justru yang meminta untuk dibangunkan rest area. Setelah terbangun gimana? Kok tidak dimanfaatkan? Itu kan pertanyaan. Berapa banyak uang yang habis di sini kemudian tidak termanfaatkan pedagang kan? Tapi kalau misalnya itu kan bukan kewenangan. Yang saya sampaikan yang menjadi insentif pemerintah Kabupaten Bogor adalah yang menjadi kewenangannya. Tadi air bersih, retribusi itu kan kewenangan kami. Tapi kalau pemerintah pusat nggak mungkin. Para pedagang difasilitasi berjualan di rest area, namun masih tetap berjualan di kawasan jalur puncak hingga menyebabkan kemacetan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Orang tua siswa menggelar unjuk rasa mengkritik sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Sistem PPDB dikritik melahirkan praktik jual beli bangku. Puluhan orang tua siswa yang didominasi kaum ibu menggeruduk kantor DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Dengan membawa peralatan dapur, mereka menuntut agar sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB segera dibenahi. Jadi saya ingin masuk sekolah anak saya. Kalau tidak sekolah anak saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam orasinya mereka mengkritik sistem PPDB yang dinilai bermasalah. Mulai dari minimnya kuota yang tersedia dan jumlah sekolah negeri yang belum memadai. Selain itu, diduga terjadi kecurangan dengan modus jual beli bangku secara ilegal. Para orang tua siswa menduga kuota afirmasi disalahgunakan untuk memasukkan siswa yang tidak lolos jalur prestasi, sehingga membuat orang tua siswa tidak mampu akhirnya tidak lolos seleksi PPDB. Jadi kuota afirmasi ini kan dibagi kuota afirmasi KTM murni itu hanya 15% dan 5% untuk kuota PDBK. Sementara yang kita tahu kalau kuota PDBK itu tidak mungkin terisi karena kebanyakan anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka lebih memilih masuk ke sekolah-sekolah luar biasa atau SLB. Jadi kan segera melakukan perbaikan sistem, jangan terus setiap tahun seperti ini, dan untuk PPDB yang akan datang jangan pernah mengurangi jalur afirmasi yang memang itu merupakan haknya para siswa yang dari kategori kurang mampu. Para orang tua siswa ini kemudian diterima oleh perwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka berdiskusi dan mendesak solusi atas kekacauan sistem PPDB. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Laporkan sejumlah praktek pungutan liar dan korupsi. Siswa sekolah menengah atas di Kota Medan, Sumatera Utara tidak naik kelas. Orang tua siswa tidak terima dan protes ke kantor sekretariat sekolah. Jadi anak tinggal kelas? Anak saya tinggal kelasnya karena absen katanya. Ini peraturan pemerintah, bukan sekolah swasta ini. Tidak terima anaknya tidak naik kelas, orang tua siswa sebuah SMA negeri di Kota Medan, Sumatera Utara mendatangi wali kelas. Orang tua siswa ini menanyakan alasan pihak sekolah yang dinilai tidak masuk akal terkait absensi anaknya. Ia bahkan menduga sentimen pribadi kepala sekolah terhadap anaknya karena laporan korupsi dan pungli yang ia layangkan ke Mapolda Su. Saya ambil instansi terkait, dinas, seluruhnya ke gubernuran, saya laporkan. Tapi tindakan tadi itu nggak ada. Ya jadi karena ada melanggar hukum, saya laporkan ke hukum, ke Polda. Atas laporan itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan konfirmasi terhadap kepala sekolah dan meminta peninjauan ulang terkait siswanya yang tinggal kelas tersebut. Pastinya terakhir dipanggil tanggal 11 kemarin itu pun hanya menyampaikan ke orang tua kemungkinan anaknya akan tinggal kelas. Artinya tindak lanjut yang dilakukan oleh sekolah tidak ada menginformasikan ke orang tua kalau segini absennya ke depan nanti anaknya tinggal kelas. Maka kita sampaikan kemarin karena kurangnya pembinaan itu harap itu dipertimbangkan dan ditinjau ulang. Meski pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah meminta untuk peninjauan keputusan tidak naik kelas, kepala sekolah tetap bersikeras dengan keputusan terakhir. Pihak sekolah juga membantah adanya sentimen pribadi antara orang tua siswa dan kepala sekolah. Tapi ingat ya, tidak ada, jangan dihubungkan dengan saya dilaporkannya itu dengan anak tinggal kelas. Tidak. Tapi saya sangat menyayangkan kenapa sampai dilibatkan anak ini. Berarti murni karena absen ya, Bu? Iya, murni. Terjaring karena kriteria kenaikan kelas sesuai dengan ketetapan dari Permendikbud itu dan ditetapkan di sekolah ini. Pihak sekolah juga menyayangkan orang tua siswa yang melibatkan sang anak dalam perkara dugaan korupsi dan pungli yang dilaporkan orang tua siswa tersebut ke Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku pembakaran pemukiman penduduk di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat nyaris diamuk warga. Pelaku ditangkap saat kembali ke rumahnya yang juga ikut terbakar. Taruh.
AB pelaku pembakaran pemukiman warga di Jalan Semeru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ditangkap oleh warga saat kembali ke rumahnya yang turut terbakar pada 19 Juni 2024 lalu. Sejumlah warga yang mengetahui kedatangan pelaku ke rumahnya sempat geram hingga nyaris menjadi amukan warga. Ramainya warga yang mengerubungi RW setempat langsung mengamankan dan selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian. Ada berita, ada si blok kelihatan katanya, saya diem aja, tiba-tiba dia datang di sana duduk. Ada yang bilang, "Perwe, itu si blok." Wah, langsung saya emosi datang sambil. Kalau urusannya saya lepas, mati itu sama masyarakat. Kayaknya. Sebab sini terus saya lapor ke Pak Lurah langsung ke Polsek, langsung diamankan ke Kapolsek. Dari pemeriksaan sementara, pelaku AB mengakui bahwa dirinya yang melakukan pembakaran rumahnya sendiri hingga merambat ke bangunan lain. Saat ini pelaku AB tengah diperiksa di Polsek Grogol, Petamburan. Ya, memang sudah diakui oleh si diduga pelaku karena memang sesaat setelah terjadinya peristiwa kebakaran, kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga pendalaman. Ada dugaan bahwa rumah tersebut memang ada sengaja dibakar oleh diduga pelaku. Diketahui kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk Jalan Semeru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada 19 Juni 2024 lalu. Dalam peristiwa ini sebanyak 9 rumah dengan 60 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggalnya. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga dan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menggelar aksi protes atas menghilangnya mantan Ketua RT Abdul Pasren. Warga mendesak Abdul Pasren segera muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Dengan membentangkan spanduk dan sejumlah poster, puluhan warga dan keluarga 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melakukan aksi protes yang digelar di sekitar Jalan Saladara, Karya Mulia, Kota Cirebon, Jawa Barat. Berbagai poster yang dibentangkan bertuliskan agar Pak RT Pasren diminta muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Lantaran kesaksian Pak RT dianggap memberatkan para narapidana. Warga juga menganggap para narapidana tidak bersalah dan segera membebaskannya. Selama ini para narapidana merupakan korban fitnah. Keluarga terpidana memohon kepada Bapak Polisi yang terhormat, kalau memang anak-anak kami, adik-adik kami, saudara kami tidak bersalah, bebaskanlah, keluarkanlah, kasihanilah mereka. Selain melakukan protes, warga juga berencana menggelar doa bersama di sekitar rumah tinggal Pak RT Abdul Pasren guna menuntut keadilan dan berharap para narapidana dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ibunda Peggy Setiawan menyaksikan jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia juga menyaksikan jalannya sidang yang singkat lantaran pihak kepolisian tidak hadir dalam persidangan itu. Ibunda Peggy kecewa sidang pra-peradilan Peggy ditunda hingga tanggal 1 Juli mendatang. Pasalnya, Ibunda Peggy sebelumnya sangat mengharapkan agar bisa pra-peradilan segera digelar. Sebelumnya, ia berharap sidang pra-peradilan segera memutuskan Peggy tidak bersalah. Ya, saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Keluarga Peggy Setiawan hanya bisa pasrah dan menyerahkan proses hukum kepada tim kuasa hukumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kalau mama pagi mau ke sini, Peggy pasti malamnya mimpi. Pemirsa, pihak Polda Jabar selaku termohon mangkir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan. Alhasil, Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang ditunda hingga pekan depan 1 Juli 2024. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini ditunda lantaran pihak dari Polda Jabar tidak hadir dalam persidangan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang akan digelar kembali pada 1 Juli 2024 pekan mendatang. Tidak ada alasan jelas terkait ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang hari ini.
Artinya sudah ada, kami lihat di media juga bahwa pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan menghadapi kami dalam permohonan pra-peradilan kami, tapi faktanya ini semakin molor. Dugaan kami sederhana sekali, apakah akan digunakan cara-cara klasik lagi supaya pra-peradilan ini gugur? Ayo percepat. Saya pikir itu cara-cara klasik yang penegakan hukum seperti itu memunculkan pemikiran publik bahwa ini semakin banyak kejanggalannya bagi publik semua. Ayo kita sama-sama kita nilai, kalau sampai pra-peradilan ini dinyatakan gugur karena adanya settingan mempercepat masuk ke pokok perkara, maka publik akan menilai semakin janggal. Kan begitu. Maksud kami sederhana, kalau buktinya lemah, akuin aja. Ya kan, sampaikan saja, bebaskan saja Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa dan menduga bahwa pihak kepolisian selaku termohon sengaja mengulur proses pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan telah digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin pagi sekitar pukul 9. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Terkait hal tersebut, Polda Jawa Barat mengaku siap menghadapinya. Meski demikian, hari ini pihak kepolisian tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Besok ya, bahwa kami akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS. Tentu kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan, dan kami sudah siapkan dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas juga menyampaikan bahwa tim hukum Polda Jabar rencananya hadir pada sidang pra-peradilan. Namun dirinya belum mengungkap berapa jumlah tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat yang akan ikut dalam sidang, serta tidak menutup kemungkinan ada pihak dari luar kepolisian yang ikut dalam tim hukum Polda Jabar untuk persidangan pra-peradilan. Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya, apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi bekerjasama dengan kuasa hukum dari Sebelumnya diketahui tim kuasa hukum Peggy Setiawan telah mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat Selasa 11 Juni 2024. Kuasa hukum Peggy menggugat penetapan status tersangka kepada kliennya yang dinilai tidak cukup bukti. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut profil Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Sidang Peradilan Peggy Setiawan. Pemirsa, Eman Sulaiman lahir di Karawang, Jawa Barat pada 10 April 1975. Dirinya sudah 24 tahun menjadi hakim. 29 Desember 2016, Eman dilantik menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dan pada 1 November 2019, ia dilantik menjadi Ketua PN Wonosari, Gunung Kidul. Sementara itu pemirsa, sejak 5 Juli 2021, Eman Sulaiman bertugas di Pengadilan Negeri Bandung. Pemirsa, Ketua Lembaga Kajian Strategis Kepolisian, Edi Hasibuan, menilai kasus Peggy akan berlanjut atau tidak tergantung keputusan dari jaksa. Edi berpandangan jika berkas tersangka Peggy sudah lengkap atau P21, maka pra-peradilan tidak perlu dilakukan. Itu memastikan ya, kasus ini jalan atau tidak kan nanti tergantung putusan daripada jaksa ya. Jaksa akan melihat
akan menilai ya berkas yang diajukan oleh kepolisian ya, apakah itu sudah memenuhi syarat atau tidak ya. Nanti jaksa yang akan memberikan penilaian dan memberikan petunjuk ya, apa yang misalnya yang dibutuhkan, apa yang kurang ya dari berkas-berkas yang diajukan oleh penyidik Polda Jawa Barat ya. Saya kira mungkin ini ada kaitannya juga dengan berkas yang sampai saat ini disampaikan oleh penyidik Polda Jawa Barat ke kejaksaan ya sebagai penuntut umum ya. Baik, jadi apakah Anda melihatnya bahwa polisi sengaja mengulur-ulur waktu agar berkas Peggy di kejaksaan kemudian segera dinyatakan lengkap dalam kurun waktu kurang dari 14 hari sehingga pokok perkaranya bisa segera disidangkan dan pra-peradilan ini gugur begitu ya Pak Edi? Ya, tentunya memang ini akan menjadi dasar polisi ya. Ketika misalnya jaksa menetapkan, jaksa memberikan suatu putusan bahwa berkasnya sudah lengkap ya, dengan sendirinya maka pra-peradilan ini memang tidak perlu dilakukan ya, karena memang sebetulnya yang utama itu adalah di pengadilan ya, pengadilan ini akan diuji oleh pengadilan ya, dan sekarang saya kira tinggal menunggu putusan daripada jaksa ya, yang ditunjuk sebagai penuntut umum di dalam kasus Peggy ini ya. Ya, kita juga belum tahu persis ya apakah memang apa yang menjadi alasannya, tapi mungkin ini lebih kepada strategi daripada proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ya. Baik, sidang ini diundur dan dilanjutkan kembali atau dimulai pada 1 Juli mendatang. Apakah nantinya pada tanggal 1 Juli polisi kemudian hadir, kemudian sidang pra-peradilan berjalan selama 7 hari, mungkinkah ada celah kejaksaan bisa melengkapi berkas-berkas Peggy di sepanjang kurun waktu tersebut? Ya, sih diharapkan memang demikian ya. Semakin ada putusan dari jaksa sebagai penuntut umum di sini ya, tentu ya akan semakin baik ya. Apa yang menjadi, karena memang hasil kerja daripada penyidik Polda Jawa Barat ini nanti akan dinilai ya seberapa penting cukup buktikah apa yang diajukan oleh penyidik Polda Jawa Barat ketika misalnya menetapkan ya Peggy sebagai tersangka. Saya kira nanti akan ada petunjuk-petunjuk jaksa nanti setelah kasusnya mereka pelajari ya. Karena berkas ini kan kemarin sudah diserahkan kepada kejaksaan ya, JPU ya. Kemudian nanti JPU akan memberikan suatu penilaian menganalisa berkas-berkas yang diajukan itu apakah sudah cukup atau tidak ya. Baik, apakah ini juga menunjukkan bahwa bukti-bukti yang dimiliki polisi terkait keterlibatan Peggy ini lemah, Pak Edi? Lemah saya kira tidak ya, karena kalau yang pengalaman yang kami lihat selama ini ya, ketika misalnya Polri menetapkan seseorang menjadi tersangka, tentunya memang itu melalui proses yang panjang ya, itu melalui proses gelar perkara yang dilakukan secara berkali-kali ya. Sebagai partai pemenang dalam pemilu legislatif 2024, PKS menyebut jika Anies Baswedan mau didukung PKS, maka wakilnya harus dari PKS. Dewan Pimpinan Pusat telah mengusulkan nama Muhammad Sohibul Iman untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 bersama Anies Baswedan. Sebagai partai pemenang dalam pemilu legislatif 2024 Provinsi DKI Jakarta, DPP PKS menilai hal ini pantas jika calon wakil gubernur Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024 diisi oleh kader terbaik PKS. Makanya kami mungkin bisa bersinergi dengan Pak Anies karena Pak Anies sudah dapat dukungan dari PKB ya. Kemudian mungkin dari Nasdem ya. Jadi dengan adanya 3 minimal ini sudah cukup. 1 saja sudah cukup sebenarnya. Dan kami mensyaratkan memang jika ingin mendapat dukungan dari PKS, wakilnya harus dari PKS. PKS tidak bisa mengusulkan paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sendiri, sehingga perlu berkoalisi dengan parpol lain. Saat ini, PKS memiliki 18 kursi, sementara syarat untuk maju harus memiliki 22 kursi. Jika Anies Baswedan disandingkan dengan Sohibul Iman dari PKS, paslon ini mendapatkan dukungan dari 3 parpol pengusung, yakni PKS, PKB, dan Partai Nasdem. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Suryali Santoso, iNews melaporkan.
DPP PKS telah mengajukan nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut keputusan PKS masih bisa berubah. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai saat ini pencalonan di Pilkada DKI Jakarta oleh partai politik masih dinamis. Menurut Paloh, PKS masih bisa berubah keputusannya terkait dengan pencalonan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman sebagai Bacawagub DKI Jakarta. Karena ya kan Pak Sohibul didukung sebagai apa? Calon gubernur PKS. Sudah, kan bisa aja terjadi barangkali perubahan-perubahan. Mungkin hari ini barangkali Pak Sohibul. Masuk dalam bursa calon gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi angkat bicara. Dia menyatakan siap lepaskan jabatannya di Korps Bayangkara jika diusung jadi Cagup Jawa Tengah. Nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menguat untuk maju di Pilkada Jawa Tengah 2024 setelah beberapa partai menyebut siap mengusung Irjen Ahmad Lutfi. Salah satunya Partai PAN yang secara gamblang menyatakan mendukungnya maju ke Pilkada Jawa Tengah. Menanggapi hal tersebut, pemirsa, Kapolda Jawa Tengah justru mengaku belum membangun komunikasi dengan partai politik manapun. Namun jika benar diusung, maka ia siap untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Memang itu aspirasi masyarakat yang masyarakat menilai, tapi selama ini saya masih dinas, ya kita melaksanakan kegiatan dinas ya. Tapi nanti Pak, sejauh ini tadi Bapak udah membangun komunikasi dengan partai-partai politik lain belum sih Pak? Belum. Karena masih menjabat sebagai diusung nih Mas sebagai Cagup, Bapak berarti akan melepas jabatan dari kepolisian? Ya jelas dong. Atau dalam jangka waktu dekat akan mundur dulu Pak? Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyepakati anggaran untuk program makanan bergizi gratis. Dalam era APBN 2025, makan bergizi gratis dianggarkan sebesar 71 triliun rupiah. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran program makan bergizi gratis senilai 71 triliun rupiah sudah dihitung matang. Anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis pun sudah dibahas dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan masuk ke dalam RAPBN 2025. Tadi sudah jelas respons pasar terhadap penjelasan mengenai kebijakan Presiden terpilih. Hal yang tadi diputuskan sudah dibahas dengan Presiden terpilih hari Jumat yang lalu, dan dengan demikian kondisi RAPBN 2025 ini seluruhnya sudah disetujui, dan terkait dengan makan bergizi gratis juga sudah masuk dalam resource sebesar 71 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memasukkan program makan bergizi gratis dalam RAPBN 2025. Di tahun pertama, anggarannya dialokasikan untuk melancarkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto sebesar 71 triliun rupiah. Alokasi anggaran tersebut dicapai setelah melakukan komunikasi dengan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Di sisi lain, tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran berharap program makan bergizi gratis bisa terlaksana 100% dalam waktu singkat. 71T buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Tadi Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap. Kuncinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas, dan tentunya
Kita ingin mencapai target 100% ya secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama. Selanjutnya, pembicaraan mengenai pendahuluan RAPBN 2025 masih akan dibahas hingga Presiden Joko Widodo membacakannya pada sidang di DPR RI 16 Agustus 2024 mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, serangan siber ransomware ke Pusat Data Nasional sementara melumpuhkan sejumlah layanan publik, khususnya layanan keimigrasian. Pelaku serangan juga dideteksi meminta uang tebusan sebesar 8 juta US dollar atau setara 131 miliar rupiah. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN turun tangan menangani serangan terhadap server Pusat Data Nasional sementara yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Serangan cyber ini mengakibatkan terhambatnya layanan publik dalam beberapa hari terakhir, khususnya layanan keimigrasian. BSSN bersama Kementerian Kominfo dan pihak terkait mendeteksi adanya serangan ransomware jenis Brainchipper ke server PDN. Bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainchipper ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Selain itu, penyerang server PDN juga diketahui meminta tebusan senilai 8 juta US dollar atau setara dengan 131 miliar rupiah atas aksinya itu. Jadi rekan-rekan, jadi memang di dark web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. BSSN dan Kominfo masih terus melakukan penyelidikan terkait insiden ini. Sementara sejumlah layanan keimigrasian yang sempat terganggu dikabarkan sudah mulai beroperasi sejak pagi tadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah atas kasus korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 11 tahun penjara. Karen dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Hingga kini baik Karen maupun kuasa hukum belum menentukan arah apakah yang akan mereka tempuh, apakah menempuh banding atas vonis hakim. Pemirsa, kita ke informasi sidang dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang mana menjalani sidang lanjutan sebagai saksi mahkota pada Senin 24 Juni. Sementara itu pemirsa, jaksa KPK menilai apa yang disampaikan oleh SYL tidak lebih dari suatu alibi untuk memperkuat argumentasinya dalam persidangan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. SYL dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa ex-sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan ex-direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Dalam persidangan, SYL mengaku baru mendengar adanya pengumpulan uang dari para pejabat eselon 1 Kementan dalam persidangan. Selain itu, SYL mengaku tidak pernah memerintahkan Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, untuk meminta uang kepada para pejabat Kementan guna memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga. Saya kira semua apa yang ditanyakan, beliau sangat firm, menjawab itu dengan baik, lancar, lugas, tegas. Tadi kan JPU sempat mempermasalahkan mengapa tidak menggunakan uang pribadinya jika ingin clear semuanya tidak dipertanyakan oleh pihak dan sebagainya. Itu kenapa sebenarnya, Pak? Saya kira pernahkah ada menteri yang membawa uang kemana-mana? Saya kira itu tidak pernah terjadi lah. Dan kalau ada perintah atau ada yang beliau minta seperti itu, tentu bawahannya sudah bisa mampu menerjemahkan.
Sementara jaksa KPK menilai apa yang disampaikan oleh SYL tidak lebih dari suatu alibi untuk memperkuat argumentasinya dalam persidangan. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Syahrul Yassin Limpo, kita menilainya sebagai keterangan saksi yang juga sekaligus sebagai keterangan terdakwa. Kalau dalam hukum pidana itu, hukum acara pidana khususnya, terdakwa itu mempunyai hak ingkar atau hak untuk tidak memberi keterangan yang sebenarnya. Tetapi kalau kami sudah memiliki begitu banyak alat bukti yang kita hadirkan di persidangan yang mendukung surat dakwaan yang kami dakwaan kepada Pak Syahrul Yassin Limpo. Jaksa masih berpegang pada alat bukti dan fakta persidangan untuk menjerat Syahrul Yassin Limpo. Dari Jakarta, Anggita Maura, Pandu Priyoaji, iNews melaporkan. Puluhan atlet biliar junior berlaga di kejuaraan Carabao Junior Open seri kedua tahun 2024 di kota Surabaya, Jawa Timur. Turnamen ini menjadi salah satu wadah bagi para atlet muda biliar untuk mendapatkan pengalaman bertanding. Diikuti peserta dari Bali, Batam, Bogor, Surabaya, dan Jakarta, kejuaraan Carabao Junior Open seri kedua tahun 2024 digelar di Mill Billiards Surabaya tanggal 21 hingga 23 Juni 2024. Melawan Jose dari klub J Flowers Billiard Arena, Made Abi Permana asal Bali menang dengan skor tipis 5-3. Ada lebih dari 30 peserta yang mengikuti kejuaraan Carabao Junior Open seri kedua ini. Bahkan ada peserta yang masih berusia 8 tahun bernama Kenny Fransen Wijaya yang berani ikut serta dalam kejuaraan biliar nasional ini. Kegiatan kejuaraan nasional junior, karena kita sudah mendapatkan rekor dari PP Popsi. Nah, untuk jenjang karirnya, setiap pertandingan mendapatkan poin. Nah, nanti dari 8 seri yang mendapatkan ranking poin tertinggi akan kita sponsor ikut pertandingan ke luar negeri. Antusias banget ya, jadi kita kan benar-benar datang dari Jakarta, sebetulnya kita memang mau berlaku untuk nyanyi latihan training di Om Johan Dewa. Nah, tapi karena lagi ada Carabao Junior Open, kita berminat dan pengen banget ikut ini juga ke sini supaya dia pengalaman, karena ini benar-benar turnamen pertama dia di antar junior ini. Pas final kejar-kejaran skornya, di sana juga proses sulit juga. Dengan memberikan dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan para atlet mampu menjuarai berbagai turnamen, baik di tingkat nasional hingga internasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 helikopter dan berbagai macam sarana edukasi digital menjadi sarana untuk mengenalkan dunia aviasi, khususnya helikopter kepada masyarakat. Bahkan disediakan kuota 3 orang per hari bagi pengunjung yang ingin berkeliling naik helikopter secara gratis. Mengisi momen liburan sekolah, pecinta helikopter bisa mengunjungi pameran Heli Expo Asia di Cengkareng Heliport tanggal 26 hingga 30 Juni 2024 mendatang. Akan ditampilkan teknologi terkini industri helikopter dengan memberikan pengalaman kepada pengunjung yang dapat berjumpa langsung dengan para pakar penerbangan terkemuka. Pengunjung juga disuguhkan dengan berbagai keseruan dunia kedirgantaraan helikopter. Edukasi digital akan diberikan untuk lebih mengenalkan industri aviasi, khususnya helikopter di Indonesia. Kita menyiapkan tempat khusus untuk anak-anak dan keluarga, dan kita juga menyediakan para ahli dalam bidang helikopter di setiap helikopter yang kita pajang supaya anak-anak dan masyarakat bisa melakukan interaksi, mungkin ada pertanyaan tentang dunia aviasi, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kecintaan anak-anak terhadap dunia aviasi, khususnya helikopter di Indonesia. Akan ada 7 jenis helikopter dengan tipe Airbus dan Bell. Helikopter berpenumpang yang bisa digunakan untuk wisata maupun perjalanan bisnis. Serta ada juga helikopter milik Polisi Udara, Basarnas, serta TNI Angkatan Udara. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan industri aviasi helikopter di Indonesia dapat terus berkembang dengan baik. Karena secara letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki potensi yang besar.
Kegiatan terbuka untuk umum dengan biaya Rp20.000 untuk hari kerja dan Rp30.000 untuk akhir pekan. Pengunjung yang hadir dan beruntung akan mendapatkan kesempatan berkeliling naik helikopter secara gratis dengan kuota 3 orang per hari dari 5 hari total pameran. Dari Tangerang, Banten, Hasnogara Ainis melaporkan. Festival Sriwijaya ke-32 di Palembang, Sumatera Selatan tahun ini dihadiri delegasi Spanyol dan Meksiko. Acara yang dipusatkan di Monumen Perjuangan Rakyat ini diisi dengan kegiatan Sriwijaya Heritage Walk untuk memaknai kekayaan warisan Sriwijaya. Mengusung tema The Spirit of Sriwijaya, Festival Sriwijaya ke-32 tahun 2024 resmi dibuka Menparekraf Sandiaga Uno. Dipusatkan di Monumen Perjuangan Rakyat Kota Palembang, event ini masuk dalam 110 karisma event Nusantara. Di tahun ini Spanyol dan Meksiko berpartisipasi dengan mengirimkan delegasinya. Delegasi kedua negara ini akan mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan, diantaranya Sriwijaya Heritage Walk, yang digelar untuk memaknai warisan Kerajaan Sriwijaya. Saya sangat apresiasi ya, karena tidak banyak event Ken yang menghadirkan peserta dari luar negeri. Dan ini menghadirkan dari Meksiko, Spanyol, dan bisa kita jadikan sebagai salah satu event yang mendukung visit IMT GT Year 2023-2025. Kita jadikan event ini sebagai event silaturahmi untuk bisa bersama-sama dengan seluruh daerah dan bahkan negara lain tadi yang hadir, dan juga untuk bisa mengembangkan ekonomi kreatif, untuk bisa mendorong UMKM, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Digelar 21 hingga 23 Juni 2024, Festival Sriwijaya menyuguhkan gelar budaya dan pameran UMKM dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, dengan beragamnya kekayaan dan juga kebudayaan Indonesia, perlu upaya pelestarian agar tidak lekang oleh zaman. Ya, untuk itu pemerintah menggelar kegiatan Jalan Kebudayaan di Jakarta. Kegiatan Jalan Kebudayaan digelar dalam rangka melestarikan kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional bangsa. Acara yang digelar Kemendikbudristek ini dihadiri aktor Reza Rahadian dan dimeriahkan dengan penampilan seni teater serta pemberian penghargaan ke sejumlah pegiat seni dan budaya. Pemerintah sebagai fasilitator berupaya mendukung inisiatif dan aspirasi masyarakat dalam memajukan kebudayaan bangsa. Seperti itu, alhamdulillah kemudian berhasil menetapkan undang-undangnya. Sekarang juga sudah ada peraturan turunannya, peraturan pemerintah 87 tahun 2021, ada peraturan presiden juga yang mengatur soal rumusan pokok pikiran kebudayaan daerah.